Jadi status aku ratu sekolah, di public atau di private ya? Di private aja ah, aku mau tahu siapa-siapa aja yang beneran temen aku. Juliet, status sekolah lo apa? Kenapa gembok gitu? Lo private ya? Iya, soalnya aku malu, status aku cuma pelayan. Ih, gak sudi gue dengerin sama lo, status gue itu Dayang. Baru jadi dayang aja kok belagu amat. Dayang itu punya kesempatan buat deket sama Raja. Siapa tahu kan, Raja bakal jatuh cinta sama gue. Alah, nggak usah mimpi lo. Lo lupa kalau masih ada gue, yang paling cantik di sekolah ini. Sayang, status aku pengawal raja loh. Status kamu apa? Pelayan? Apa? Kita putus aja. Pengawal itu statusnya lebih tinggi daripada pelayan rendahan. Oke, gue juga ogah sama pengawal. Lo itu nggak pantas bersanding sama gue. Emangnya lo siapa? Beraninya? Cukup. Salam hormat Raja. Salam hormat, Raja. Cantiknya. Siapa namamu? Juliet, Raja. Perlihatkan statusmu. Baik. Mau nanya dong, permen itu terbuat dari gula ya? Iya, Cia. Ngomong-ngomong gula, kalian mau dengar cerita pabrik gula di Cirebon nggak? Mau. Ada gitu? Boleh seru tuh kayaknya. Hah, gara nggak belajar dan melek loh. Buru mumpung malam Jumat. Ada sebuah pabrik gula di Jawa Barat yang bernama Karangsuhung yang kini terbengkalai. Pabrik ini dibangun pada tahun 1896 dan tutup pada tahun 2014. Wah lama juga ya, berapa tahun tuh? Hitung sendiri. 18 tahun ya? 118, Cia. Konon katanya saat malam tiba, dari dalam pabrik terdengar suara mesin yang sudah lama berhenti beroperasi. Seolah-olah ada pekerja tak kasat mata yang sedang menyelesaikan tugasnya. Kok serem sih? Takut ya lo tuh. Belum lagi banyak saksi mata yang mengatakan bahwa mereka melihat sosok bayangan hitam yang berjalan seolah melayang di antara reruntuhan puing bangunan pabrik disertai aroma gula terbakar yang entah dari mana asalnya. Merinding woi. Kemudian ada arwah mandor Belanda yang dulunya terkenal kejam, sering berdiri di depan ruang administrasi, menatap tajam siapapun yang berani mendekat. Guys, kalian ada nyoba gula kebakar gak? Kayak bau karamel gitu ya? Iya lu. Bener? Hah? Anak-anak, tante bawain dalgona nih biar kalian semua makin semangat belajar. Setan. Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Lah, pada kenapa sih orang lagi skincarean? Waktu kecil aku gak tahu yang mengil-mengil. Asik. Sentil kukira pensil, gak taunya pensil. Waktu kutol aku gak tahu yang nongol-nongol. Senggol kukira botol, gak taunya pistol. Anjir, apaan nih? Bensin tembus 20 M. Gak bisa. Ayo kita gas bikin juga. Mangkok, oke. Strawberry, oke. Coklat, oke. Wih, strawberry nih. Jangan, Snow. Lah, kenapa? Aku mau bikin video buat TikTok. Mana tahu FYP. Nggak ikut lah. Eds mau kemana? Jangan kabur. Bantuin aku dulu. Ada. Beres. Daya. Kamu pegangin ring light dong, biar pencahayaan tuh terang, detail, bagus gitu. Ribet amat ya. Ini tuh demi FYP, Beb. Nih, lelehin coklatnya dulu. Ada aja. Oke, aku mulai ya. Snow, kamu jangan ikutan gerak. Goyang ini. Aku diem kok dari tadi. Ulang. Aduh, tangan gue kesemutan. Udah. Musiknya nggak pas. Ulang lagi. Ulang lagi. Pokoknya harus ulang sampai dapet. 2 jam kemudian. Wah, hari akhirnya jadi. Aku post ya. Asik punya cewek gila FYP. Seminggu kemudian. Snow, kok nggak FYP sih? Pelajarannya sudah selesai. Apa ada yang mau ditanya? Bu, tahu Hello Kitty gak? Tahu dong, kamu suka. Banget. Tapi kamu tahu nggak, ada kisah menyeramkan tentang asal-usul karakter lucu itu? Serius, Bu. Konon katanya, karakter Hello Kitty diciptakan pada tahun 1970 oleh seorang wanita yang memiliki anak perempuan berusia 14 tahun. Terus, Sang anak divonis menderita kanker mulut oleh dokter dan tidak dapat disembuhkan. Kasiannya. Segala upaya telah ibu itu lakukan agar putrinya sembuh, tapi tidak membuahkan hasil. Sampai akhirnya ia putus asa dan memutuskan untuk melakukan ritual perjanjian dengan iblis. Demi menyembuhkan putrinya, iblis meminta bayaran. bayaran. Sang ibu harus menciptakan karakter yang menarik perhatian anak-anak di seluruh dunia. Iya, karakter Hello Kitty sengaja dibuat tidak memiliki mulut. Hal ini mengingatkan kita kepada putrinya yang menderita kanker mulut. Jadi itu alasannya. Selain itu, kata Kitty juga diartikan iblis dalam bahasa Cina. Sehingga Hello Kitty bisa diartikan sebagai Halo Iblis.
dah. Seperti biasa, tiap malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat ceritain kisah misteri dari seluruh dunia. Selamat malam, Celo. Malam, Ceh. Silahkan. Cece tahu nggak? Kita bisa pergi ke dunia lain, naik lift loh. Hah? Gimana caranya tuh? Pastiin gedungnya minimal 10 lantai, dan kamu harus sendirian di dalam lift. Lakukan ini di antara jam 2 sampai jam 4 pagi. Hah? Pertama pencet lantai 4. Kalau udah sampai dan pintunya kebuka, jangan turun. Biarin nanti nutup sendiri. Lanjut ke lantai 2, habis itu ke lantai 6, lalu turun lagi ke lantai 2. Terus, di tahap ini biasanya mulai ada gangguan, kayak suara-suara aneh gitu, Ceh. Abaikan aja. Duh, merinding. Lanjut ke lantai 10. Pokoknya, selama ritual ini berlangsung, jangan keluar dari lift ya. Habis itu turun ke lantai 5. Di sini, bakal ada cewek yang masuk. Tapi inget, jangan interaksi apapun sama dia, karena dia itu bukan manusia. Matang! Terakhir, pencet tombol lantai 1. Apabila ini berhasil, maka lift akan otomatis naik ke lantai 10 tanpa kita pencet tombol apapun. Serius? Saat pintu liftnya terbuka, silahkan keluar karena sudah sampai di tujuan Anda, di mana Anda sudah bukan berada di dunia manusia lagi. Gimana? Ada yang berani coba nggak, guys? Tapi resiko ditanggung sendiri ya. Hai guys, hari ini gue bakal ngajarin kalian gimana caranya bikin POV. So, nonton sampai habis. Pertama, tulis skrip. Tuang ide kamu jadi cerita. Kedua, siap-siap. Ini tergantung dari berapa banyak karakter yang bakal main dalam POV kamu. Prosesnya dari make up, ganti atribut kayak wig dan baju, terus pakai properti. Kenapa skrip penting banget? Karena itu bisa sangat mengefisiensi waktu kalian. Kalian jadi tahu apa yang harus kalian lakukan. Soalnya semuanya udah tersusun rapi. Jadi kalian punya patokan dan tinggal eksekusi. Ketiga, hafalin dialog dari karakter masing-masing. Keempat, rekaman. Ini diambil per karakter, satu-satu sampai selesai. Kelima, edit pakai CapCut. Pilih hasil rekaman tadi yang kita sebut dengan mentahan. Susun video sesuai urutan. Di sini juga kalian bisa buang background dan ganti sama background yang kalian mau, misalnya latar sekolah kayak gini. Lanjut dubbing atau pengisian suara. Oh iya, kenapa suara aku bisa beda-beda? Aku pakai voice effect ya dari TikTok. Jangan lupa masukin teks. Jadi orang bisa baca seandainya ada kata-kata kita yang kurang jelas. Kalau udah selesai tinggal diekspor ke TikTok. Posting deh. Jadi sekarang kalian tahu kan, untuk membuat satu video POV yang durasinya paling cuma 1-2 menit, aku butuh waktu dan effort yang seperti ini. So please, buat kalian yang masih suka gabungin video aku sama ASMR, tolong cepet-cepet tobat dan berhenti. Karena aku tuh jadi macet, dan video aku jadi sepi. Jujur aku sedih banget, aku capek, dan ini bikin aku jadi gak semangat. Syuting sama edit berjam-jam. Guys, kalau kalian lihat video aku digabungin sama video ASMR, tolong banget di skip ya. Kalian nontonnya di akun official aku aja, Sang Fabel, oke? Thank you. Apa aku berhenti jadi kreator POV aja ya? Guys, lihat! Celo mau bikin kasih HP cinnamon roll buat Kak Mecin. Mecin, Kamesi itu. Yes, follower Kak Messi absen. Let's go! Kita siapin dulu bahan-bahannya. Ada casing, krim art deco, clay, sama pinset. Pertama warna biru dulu. Terus Celo kombinasiin sama warna putih supaya mirip sama cinnamon roll. Kan warnanya biru sama putih, ya nggak guys? Pokoknya kita selang-selingin aja krimnya. Tuh, kenapa ya tiap kali Celo bikin tuh rasanya pengen Celo makan. Soalnya bener-bener mirip sama krim kue sih. Rasanya manis nggak ya? Ya loh, dibilang jangan dimakan, nggak boleh ya. Iya, Koko. Oke deh, sekarang Celo mau hias bagian kameranya. Lanjut isi bagian pinggiran yang kosong. Susun kue-nya deh, kasih cupcake, donat, sama yang unyu-unyu gemoy juga. Sekarang Celo mau hias bagian kameranya. Pakai pinset satu-satu biar rapi. Terakhir tabur sprinkle deh. Ini dia hasilnya guys. Kira-kira Kak Messi suka nggak ya? Tada! Lucu nggak? Next bikin buat siapa lagi ya guys? Komen. Semoga Kak Messi suka ya kasih cinnamon roll-nya. HP mama bunyi. Ma, ada telepon. Dari siapa? Dari suamiku tercinta, Ma. Angkat aja. Halo? Juliet, Celo ya? Mama mana? Ma, papa tanyain mama nih. Udah, kamu aja jawab lah. Oke. Snow, kamu pikir ini udah jam berapa? Alamak. Tiap hari balik malam terus. Anak sama bini dilupain. Alasannya ya meeting lah, ya bisnis lah. Masih inget rumah nggak? Celo, papa. Kalau bukan karena anak kita yang lucu-lucu, aku juga nggak mau sama kamu. Kenapa mirip banget sama mbaknya, sumpah. Aku kasih kamu waktu 10 menit. Kalau kamu nggak sampai di rumah, mau pulang sekalian. Tidur di teras sana, bye. Halo?
tambah tua aja. Keliput aku nambah nggak nih? Belajar dari mana dia? Gimana nih? Heh Juliet, gak usah lebay deh. Cuma sekedar selembar foto doang aja sampai nangis gitu. Cepet banget sih, heran. Woi, siluman nomor lo apain Juliet? Orang dia nabrak Mimi kok, terus dia jatuh, tasnya masuk ke got. Tapi sekarang malah dia juga yang pura-pura jadi korban. Kamu ngajak CCTV, kamu yang dorong Juliet ya? Ih, kok semuanya disalahin Mimi gini sih? Mimi nangis nih, Mimi nangis nih. Ae, ae. Awas lo, Juliet lo nggak apa-apa. Karena ini foto lama, warnanya jadi luntur semua. Dan ini satu-satunya foto almarhumah mama aku, Tifa. Tenang aja Juliet, gue bisa kok bikin fotonya nyokap lo jadi jernih lagi. Serius Tifa, gimana caranya? Mana sini gue foto pakai HP dulu. Nih, tolong ya Tifa. Sip, gampang banget kok, tinggal pakai aplikasi Fikpi aja. Wah, serius secanggih itu Tifa? Yoi. Masuk ke aplikasi Fikpi, terus klik fitur Old Photo Restore. Lanjut, pilih foto yang kamu mau beserta kualitasnya. Oke, tinggal tunggu jadi aja dan hasilnya kayak gini guys. Lihat deh before sama afternya, beda banget kan? Jangan lupa save ya. Udah nih Juliet. Wah, dari foto lama yang dulu ternyata gak kelihatan gambarnya jadi kayak baru lagi dong. Keren banget, sumpah. Mama kamu cantik banget ya Juliet, mirip sama kamu. Makasih ya guys.